Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Habakuk 2 ayat 3-4. Tertulis demikian: Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Habakuk diberikan penglihatan oleh Tuhan mengenai kehendak Tuhan atas apa yang akan terjadi di masa depan. Dan esensi dari ayat ini sama halnya dengan penggenapan janji Tuhan. Bagi banyak orang di masa yang lalu, nubuatan janji Tuhan tidak terjadi seperti yang mereka harapkan. Itu disebabkan karena mereka tidak mencari pengertian akan kehendak Tuhan dan lebih memilih untuk memahami janji Tuhan dari sudut pandang mereka sendiri. Dan seringkali kita juga terjebak dalam cara yang demikian, di mana kita berfokus pada sudut pandang kita. Kita berfokus pada hal-hal yang lahiriah, padahal Tuhan sesungguhnya lebih mementingkan perkara yang rohani dalam hidup kita dibandingkan perkara yang lahiriah. Hal ini bukan berarti bahwa kita tidak dapat melihat penggenapan janji Tuhan secara jasmani, tapi intinya adalah agar kita memandang jauh ke depan kepada kekekalan janji Tuhan dalam hidup kekal kita yang dianugerahkan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang telah menunggu Tuhan untuk memenuhi janji-janjinya yang spesifik, yang berhubungan dengan kesembuhan jasmani, kebangunan rohani, peluang bisnis, kemajuan dalam pelayanan, keselamatan orang-orang yang dicintai, atau keuangan kita, karir, jodoh, dan berbagai hal lainnya, dan belum pernah mendapat jawaban atas semua hal-hal itu. Saat kita menunggu janji-janji ini digenapi, hati kita bisa benar-benar menjadi tawar, dan iman kita bisa menjadi goncang. Kadangkala pikiran kita membuat kita merasa bahwa mungkin Tuhan tidak berjanji seperti itu untuk saya. Mungkin janji Tuhan itu hanya untuk orang lain. Atau kita merasa bahwa janji Tuhan itu tidak benar. Dan kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahpahaman kita akan kehendak Tuhan melahirkan ketidaksabaran. Ketidaksabaran akan melahirkan kekecewaan. Kekecewaan akan melahirkan keraguan. Keraguan menyebabkan ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaan menyebabkan kepahitan. Ini adalah formula setan untuk mengubah orang percaya menjadi murtad. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan Habakuk 2 ayat 3 dan 4. Tertulis demikian: Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Pesan dari ayat ini buat kita adalah, yang pertama saudara, kehendak dan janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Mungkin nampaknya seperti terlambat, tapi Tuhan menghendaki agar kita sabar dalam menantikan Tuhan bekerja. Dan yang kedua, Tuhan mau agar kita tidak mengandalkan pikiran kita yang membuat kita menyombongkan diri, tetapi hendaknya kita selalu percaya kepada Tuhan agar kita mengalami kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang kita pegang dalam hidup kita?
Apakah Tuhan atau janjinya? Marilah kita sungguh-sungguh bersandar dan berpegang kepada Tuhan. Inilah yang utama, saudara. Kalau kita berpegang hanya kepada janji Tuhan secara tidak seimbang, maka kita akan terjebak dalam sikap mengklaim janji Tuhan dan marah ketika klaim kita atas janjinya tidak dipenuhi. Seharusnya kita malu mengklaim janji Tuhan, karena kita sering kali gagal dalam menuruti perintahnya. Harusnya Tuhanlah yang mengklaim kita karena dosa-dosa kita. Tapi itu tidak dilakukannya karena kasih-Nya kepada kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa penantian saudara, tetaplah mengasihi Tuhan. Tetaplah percaya dan setia dalam iman kepada Tuhan. Janji Tuhan bukan hanya untuk hidup kita di dunia ini saja. Seandainya demikian, maka kita adalah orang-orang yang paling malang, saudara. Tapi janji Tuhan itu mencakup kehidupan kekal kita. Maka dari itu, setialah selalu kepada Tuhan. Dan kita akan melihat janji kekalnya itu akan digenapi dalam kehidupan kita. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan begitu lama dalam menepati janjinya? Sesungguhnya Tuhan tidak lama menepati janjinya, karena Tuhan punya frame waktunya sendiri. Dan seringkali kita memahami janji Tuhan menurut pemikiran dan frame waktu kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita selalu berserah kepada kehendak Tuhan dan menantikan janji Tuhan dengan tetap mengasihi Tuhan, setia dan percaya penuh kepada Tuhan. Ayat ini berkata bahwa orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu ya Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, untuk kesehatan dan segala berkat Tuhan yang telah kami terima hari ini. Dan saat ini kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap percaya dan tetap menantikan penggenapan janji Tuhan dalam hidup kami. Kami menyadari dan memahami saat ini ya Tuhan, bahwa janji-Mu bukan hanya mencakup kehidupan kami di bumi ini saja, tetapi janji-Mu itu mencakup seluruh kehidupan kekal kami di dalam Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali bersungut-sungut, marah, kecewa, karena kami tidak mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami seringkali ingin cepat-cepat, kami kurang sabar dalam menantikan penggenapan janji-Mu. Dan kami seringkali terlalu fokus dengan hal-hal yang lahiriah. Ampunilah kami ya Tuhan, dan bimbinglah kami terus ya Roh Kudus, supaya kami hidup dalam kehendak-Mu, bukan hidup menurut kedagingan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dan kasih anugerah-Mu yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Terima kasih karena Tuhan selalu sabar kepada kami. Karena Tuhan mau agar tidak ada dari kami yang binasa, tetapi kami semua diselamatkan. Lewat proses penantian itu, kami sadar bahwa Engkau ya Tuhan menghendaki agar kami berubah, semakin sempurna, semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Lindungilah kami di sepanjang malam ini ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu Tuhan curahkan atas kami.
dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai melayani dan memuliakan Tuhan senantiasa dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.